Cerita dimulai di mana ada seorang ayah yang sedang bermain dengan anaknya. Di saat mereka sedang bermain, tiba-tiba sepatu jatuh dari langit, lalu diikuti dengan jasad seorang pilot yang habis terbakar. Dan tak lama, puing-puing pesawat pun berjatuhan, yang akhirnya membuat ayah dan anak itu tewas terkena puing-puing pesawat yang berjatuhan. Itulah scene pembuka Blacklist Season 1 episode 8 kali ini, di mana Blacklist Reddington kali ini adalah General Lute. Seperti biasa, perhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. A cargo plane bound for Los Angeles. Sources say it Insiden di scene awal itu pun diberitakan media televisi, yang dimana pesawat kargo dari Washington menuju Los Angeles mengalami kecelakaan 90 detik setelah lepas landas di Bandara Washington. Tom yang melihat berita itu menyampaikan kepada Kin dari laporan saksi mata mengatakan itu terlihat seperti bom. Tapi Kin tidak terlalu menghiraukan berita itu karena tak lama ayah Kin yang sedang melakukan pemeriksaan medis menghubungi Kin. Oke, tahan sebentar guys, dia adalah ayah angkat Kin, bukan kandung ya. Nanti saya akan berikan detailnya lagi. Untuk saat ini ayah angkatnya ini menghubungi hanya untuk memberitahu bahwa dia sedang di rumah sakit. Dan dia menyuruh Kin untuk tidak perlu menjenguknya, karena dia hanya melakukan pemeriksaan medis biasa. Yang sebenarnya ayah angkatnya ini berbohong karena dia tak ingin Kin khawatir jika sampai mengetahui yang sebenarnya, bahwa penyakit kankernya sudah menjadi cukup serius. Tapi Kin tetap akan menjenguknya setelah selesai pekerjaannya hari ini. The agreement is for me to bring cases to you. It doesn't work the other way around. Scene berpindah di mana Cooper ternyata meminta bantuan Reddington untuk mengidentifikasikan tersangka dalang di balik kecelakaan pesawat kargo itu. Tapi di sini Reddington meminta imbalan jika Cooper ingin bantuan darinya, karena Reddington tidak tertarik dengan penjahat yang tidak ada dalam blacklistnya. Di mana imbalan yang Reddington inginkan adalah mengakses program VCAP milik FBI. Awalnya Cooper menolak keras permintaan Reddington itu karena program VCAP tidak boleh diakses oleh orang yang bukan dari FBI. Terlebih yang ingin mengaksesnya adalah seorang kriminal kelas kakap, dan tentu saja Cooper menolaknya. I'm not giving you access to the FBI's VICAP system. Tapi yang pada akhirnya Cooper mengizinkan Reddington untuk mengakses VCAP jika tersangka yang mengakibatkan kecelakaan pesawat itu sudah tertangkap. General Lute is behind the attack. Dari informasi yang Reddington berikan, Kin menyampaikan dalang di balik kecelakaan pesawat itu kelompok yang bernama General Lute yang dipimpin oleh Nathaniel Wolf. Dia menggunakan nama dari pemimpin kelompok abad ke-19 yang disebut Luddite, di mana Luddite ini sayap militan dari perjuangan rakyat melawan kapitalisme industri awal. Pada tahun 1997 di Swiss, Lute menghantam KTT ekonomi internasional menggunakan sebuah bom mobil. Akibat itu, 9 orang tewas termasuk 2 menteri keuangan Eropa. Dan pada tahun 2005, Lute merilis kode yang melindungi data untuk pemegang saham internasional, yang akhirnya merugikan pasar beberapa ratus juta US dollar. Mendengar itu, Cooper menyuruh untuk menemukan pelaku dengan petunjuk satu-satunya foto yang diberikan Reddington tentang sosok Nathaniel Wolf. It was definitely a bomb, not mechanical. At the moment we have 2 suspects. Donald pun pergi ke TKP tempat puing-puing pesawat itu jatuh, dan di sini Donald mendapat informasi dari bagian penyidik bahwa kecelakaan itu sudah dikonfirmasi akibat sebuah bom. Dan bagian penyidik ini berhasil mendapatkan 2 nama tersangka tapi belum bisa menemukannya. Satu adalah Roger Galt yang membawa bom itu ke landasan dan kemudian dimasukkan ke pesawat oleh operator kargo. Tersangka kedua adalah Arthur Denning, seorang karyawan paruh waktu di sebuah pabrik pupuk. Dia mencuri bahan kimia dari gudang tempat dia bekerja. Setelah ini Donald berhasil mendapatkan rekaman CCTV gudang tempat Denning mencuri bahan kimia, dan Donald yakin Arthur Denning lah tersangka utamanya. Tapi yang mengejutkan, Kin berhasil mendapatkan foto Roger Galt yang ternyata wajahnya sama dengan Arthur Denning. Mereka pun berasumsi bahwa Denning dan Roger adalah orang yang sama. Tapi setelah mereka melihat foto Nathaniel Wolf lagi, Donald berspekulasi bahwa Denning dan Roger bukan tersangka yang Reddington maksud. Tapi tak lama kemudian, setelah mereka menelusuri nama Denning dan Roger, mereka berhasil menemukan kesamaan, yaitu alamat tempat tinggal yang akhirnya
membuat Donald dan Kin pergi ke alamat itu. Dan di sini Kin menemukan tas yang disimpan di tempat yang cukup tersembunyi, yang akhirnya membuat Kin dan kawan-kawan sepakat dengan perkataan Reddington bahwa tersangka utamanya adalah Nathaniel Wolf karena isi tas yang mereka temukan dan sidik jari yang terdapat di rumah itu cocok dengan Wolf. Untuk isi tas itu hanya terdapat surat-surat Wolf untuk ayahnya. Dan setelah menyelidiki sosok ayah Wolf, Malik mengungkapkan ayah Wolf adalah seorang mekanik yang bekerja sepanjang hidupnya di maskapai penerbangan. Ketika Wolf berusia 6 tahun, seorang perampok perusahaan dari Wall Street membeli maskapai itu dan menjualnya. Ayah Wolf adalah seorang pria serikat. Dia berjuang untuk menjaga maskapai tetap utuh, tapi dia kalah dan dari situ ayahnya mulai minum dan istrinya pun pergi meninggalkannya. 6 bulan kemudian, ayah Wolf pun bunuh diri. Dan untuk saat ini, Kin berspekulasi Wolf mengoperasi plastik wajahnya agar tidak mudah ditemukan. Di sisi lain, kelompok Generalus sedang memasang sebuah bom dengan hati-hati ke dalam sebuah laptop. Setelah selesai, mereka memberikan laptop itu kepada Wolf yang menggunakan seragam pilot. Dan tentu saja kita bisa mengetahuinya. Wolf merencanakan untuk mengebom sebuah pesawat lagi. I want you all to know what an honor this has been. I am not moving to Malaysia. Scene berpindah di mana Reddington sedang menunggu kedatangan Kin di garasi rumah salah satu aset Reddington lagi, yaitu Mary, seorang janda dengan 1 anak, di mana keahliannya adalah mencetak uang palsu. Dan kalian bisa lihat sendiri garasinya penuh dengan uang palsu yang saya tidak tahu berapa jumlahnya jika ditotalkan. Di sini Luli dan Reddington menyarankan agar Mary dan anaknya pindah ke Malaysia karena keahliannya cocok dengan pasar di Kuala Lumpur. Dan Reddington yakin Mary akan berkembang di Malaysia dan anaknya juga pasti akan menyukainya jika tinggal di sana. Tapi Mary menjawab dia tidak tertarik jika harus meninggalkan Amerika karena anaknya masih kelas 9, terlebih Mary juga seorang bendahara PTA atau homeschooling dan dia tidak mungkin pergi begitu saja. Tapi tak lama, Molly! Agent Kin datang lebih awal dari waktu seharusnya dan dia sangat terkejut melihat garasi yang penuh dengan uang palsu. Reddington pun segera membawa Kin keluar dan alasan kepada Mary bahwa Kin adalah salah satu kurir yang dipercayainya. Di luar, Kin pun tidak terlalu membahas tentang uang palsu yang dicetak aset Reddington karena ada kasus yang lebih penting di mana Kin mengungkapkan bahwa apa yang dikatakan Reddington memang benar, bahwa nama tersangka dalam kecelakaan pesawat itu adalah Nathaniel Wolf. Tapi dia merubah wajahnya dan lagi-lagi Reddington dengan sombongnya berkata dia tidak pernah bosan menjadi benar. I never tire of being correct. Kemudian Reddington mengungkapkan bahwa dia turut sedih atas yang menimpa ayah Kin. Dan Reddington menyarankan Kin seharusnya berada di sana menemani ayahnya karena kanker yang diderita ayahnya kembali memburuk. Mendengar itu, Kin sangat terkejut Reddington sampai mengetahui tentang ayahnya. Kin pun menjawab ayahnya baik-baik saja dan Kin pun bertanya bagaimana Reddington bisa mengetahuinya. Tapi Reddington mengalihkan pertanyaan Kin itu dengan memberitahu nama seseorang yang sudah merubah wajah Nathaniel Wolf, yaitu adalah Dr. Abraham Maltz, ahli bedah terbaik, dan Reddington sangat yakin Dr. Maltz lah yang merubah wajah Wolf. Yang pada akhirnya Reddington membawa Kin untuk menemui Dr. Maltz di Miami. Dan sebelum menemui Maltz, Reddington mengingatkan Kin bahwa dia hari ini memiliki perjalanan bisnis lain dan untuk itu Reddington meminta Kin untuk mengikuti petunjuknya karena dia ingin cepat terselesaikan. Reddington juga mengingatkan Kin bahwa Dr. Maltz tidak ada dalam blacklistnya dan Maltz juga salah satu aset yang harus dia lindungi meskipun dia ahli bedah yang mungkin terkait dengan organisasi teroris. Abraham! Raymond! We need to talk in private. Yeah, sure. Give us a minute, please. Reddington dan Kin pun menemui salah satu asetnya yaitu Dr. Maltz, seorang ahli bedah terbaik. Tanpa lama-lama, Reddington langsung menanyakan tentang Wolf yang sudah dirubah wajahnya oleh dokter ini. Dan Reddington beralasan bahwa dia mempunyai masalah pribadi yang sangat mendesak dan mengharuskannya untuk segera menemukan Wolf. Tapi dokter ini menjawab dia tidak bisa memberitahu tentang kliennya karena itu melanggar kebijakannya sebagai ahli bedah. Dan untuk itu Maltz meminta kepada Reddington agar memahami situasinya yang tidak boleh memberikan rahasia kliennya.
name is Special Agent Elizabeth Keene. I'm with the FBI. Mendengar itu, Keene langsung berkata jujur bahwa dia adalah agen spesial FBI dan Reddington adalah informan FBI yang membantu menangkap penjahat bernilai tinggi dan Wolf adalah salah satunya. Keene mengancam Miles untuk memberitahu nama baru yang digunakan Wolf, jika tidak, Keene akan menelpon kantor FBI yang ada di Miami. Yang pada akhirnya Miles yang kecewa Reddington menjadi informan FBI memberitahu nama baru yang digunakan Wolf, yaitu Bradley Holland. Tapi setelah Miles memberitahu nama Wolf yang baru, Reddington yang tak ingin Miles mengetahui bahwa dia informan FBI bersandiwara seakan-akan perkataan Keene yang jujur itu adalah ujian untuk Miles. Dimana dalam sandiwara Reddington, dia sedang membawa Keene sebagai seorang klien untuk Miles. Dan Reddington menyampaikan kepada kliennya, maksudnya Keene, bahwa Miles akan menjaga rahasia kliennya. Tapi Reddington kecewa kepada Miles karena Keene hanya menguji dengan berkata bahwa dia agen FBI. Miles langsung memberikan informasi rahasia kliennya. Dan untungnya Keene juga ikut bersandiwara agar Miles tidak mengetahui bahwa Reddington adalah informan FBI. Yang akhirnya Keene dan Reddington pergi dengan mengantongi nama baru yang digunakan Wolf tanpa diketahui Miles bahwa Reddington sebenarnya adalah informan FBI. Dan itulah salah satu kejeniusan Reddington lagi. Shame on you, Abraham. I know another doctor. Let's go. Red, you know me. I would never give out a name of any client. Dari nama Bradley Holland, FBI berhasil mengetahui nama itu digunakan Wolf untuk menjadi seorang pilot di salah satu penerbangan. Dan Keene berspekulasi, Wolf ingin balas dendam dengan menggunakan maskapai penerbangan untuk menghancurkan Wall Street. Karena Wall Street menghancurkan maskapai yang ayah Wolf abdikan selama hidupnya. Dan tak lama, Aram berhasil mengetahui bahwa Wolf baru saja memasuki bandara di Reagan Internasional. Dan Keene pun yakin Wolf akan menjatuhkan pesawat lagi. Di sisi Wolf, dia mendatangi salah satu pegawai yang berjaga menanyakan apakah ada kursi yang tersedia di salah satu pesawat yang menuju Denver. Sambil menunggu pegawai itu memeriksa tentang kursi yang tersedia, Wolf mengaktifkan perangkat bom laptop yang dia bawa. Tak lama setelah itu, pegawai itu pun memberitahu bahwa ada kursi yang tersedia untuk Wolf. Tapi kemudian, Wolf beralasan bahwa dia meninggalkan buku catatannya dan menyuruh pegawai ini untuk membawakan tasnya terlebih dahulu ke dalam pesawat. Dengan senang hati, pegawai itu pun bersedia memenuhi permintaan Wolf. Class overhead. Reporting in unit. Di sisi lain, Keene dan kawan-kawan pun pergi menuju Bandara Reagan Internasional. Di perjalanan, Malik menghubungi pihak bandara, menyuruh untuk menahan semua penerbangan yang ingin lepas landas maupun mendarat di Reagan, dan menyarankan untuk menghubungi Homeland karena serangan akan terjadi. Di sisi Keene, dia mendapatkan telepon dari Tom di mana Tom menyampaikan bahwa dia baru saja mendapatkan telepon dari bibi Keene, memberitahu bahwa penyakit kanker ayah Keene sudah menyebar ke hatinya, dan bibinya menyarankan Keene dan Tom untuk berada di sana menemani ayahnya. Keene yang terlihat sangat sedih berkata bahwa dia belum bisa untuk pergi karena kasusnya ini. Mendengar itu, Tom akan pergi duluan dan akan memesankan tiket untuk Keene besok. Setelah menerima berita sedih dari Tom, Keene dan Donald pun tiba di Bandara Reagan. Tapi tak lama setelah mereka sampai, inilah yang terjadi. Mereka tidak bisa mencegah terjadinya ledakan bom di pesawat itu. Dan untuk saat ini, saya masih belum tahu apakah ada korban jiwa dari ledakan bom itu. Hello, Sam. Scene berpindah di mana Reddington mendatangi ayah angkat Keene yang baru saja selesai operasi, yaitu Sam. Reddington dan Sam ini adalah teman baik, guys. Jadi saya akan menceritakan sedikit yang saya ingat biar kalian tidak terlalu bingung. Saat Keene berumur 4 tahun, Reddington menyerahkan Keene kepada Sam untuk dipelihara. Karena hidup Keene yang saat itu masih kecil akan terancam jika terus bersama Reddington. Dan kenapa Keene sampai saat ini tidak ingat siapa Reddington? Karena itu salah satu yang dilakukan Reddington agar Keene bisa hidup dengan aman. Dan untuk detailnya saya akan bahas di episode yang memang menceritakan itu. Kemudian di sini Reddington mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Sam karena sudah merawat baik Agent Keene. Mendengar itu Sam berkata bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena dokter memberi waktu Sam 3 minggu. Dan untuk itu Sam minta izin kepada Reddington untuk memberitahu Agent Keene tentang keluarganya yang sebenarnya. Karena menurut Sam, Keene pantas mengetahuinya. No. I know what we agreed. Tapi Reddington tidak mengizinkannya karena itu sudah menjadi perjanjian awal Reddington dengan Sam. My
father's sick. I need to catch a flight. Not an option. Di sisi lain, Agent Keen meminta izin kepada Cooper melakukan penerbangan untuk menjenguk ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit di Nebraska. Tapi Cooper memberitahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu karena kelompok General Lute baru saja mengirimkan video berisi ancaman kepada markas besar FBI, di mana hari ini General Lute menandai dimulainya perang kepada para oligarki korporasi di Amerika yang telah menghancurkan kelas menengah yang padahal di punggungnya negara Amerika itu dibangun. Dan perjuangan General Lute adalah untuk jiwa negara Amerika, di mana General Lute menegaskan bahwa akan ada unjuk rasa dan pemberontakan dengan kekerasan dan pesawat juga akan jatuh dari langit lagi. Itulah sebabnya pemerintah menerapkan protokol di mana pesawat-pesawat dilarang terbang sampai pemberitahuan lebih lanjut. Akibat video itu, Donald berspekulasi kelompok General Lute sengaja membuat pesawat-pesawat tidak ada yang terbang karena itu dapat melumpuhkan ekonomi. I've got an address on Bradley Holland. Tak lama Aram berhasil mendapatkan alamat fasilitas penyimpanan milik Wolf yang menggunakan nama Bradley Holland. Keen dan Donald pun pergi menuju tempat fasilitas penyimpanan itu. Dan saat mereka tiba, Donald dan Keen berhasil mendapatkan petunjuk baru di mana tujuan terakhir Wolf adalah menggunakan nama John Holbert. His whole plan rested on becoming John Hallbeck, a 45-year-old truck driver. Malik pun menjelaskan sosok John kepada Cooper, di mana John adalah seorang supir truk dari perusahaan pencetakan uang. Biasanya uang akan diangkut menggunakan pesawat, tapi karena pesawat tidak ada yang terbang hari ini, maka uang pun akan diangkut menggunakan truk. Dan di sisi lain, ternyata Wolf baru saja bersiap membawa truk berisi uang yang sangat banyak. Aram pun berhasil melacak truk yang sedang dikendarai Wolf dan memberikan lokasinya kepada Donald dan Keen. Tapi saat dalam pengejaran itu, Keen ditelepon oleh ayah angkatnya. Di sini Sam meminta maaf kepada Keen karena sudah tidak jujur tentang penyakitnya. Sam pun memberitahu yang sebenarnya bahwa kankernya sudah menyebar kemana-mana. Mendengar itu, Keen berdoa agar ayah angkatnya baik-baik saja dan Keen akan mendatanginya setelah dia bisa mendapatkan penerbangan. Love you. I love you too, Butterball. Dan itulah percakapan terakhir Keen dengan ayah angkatnya. Karena setelah selesai menelpon, Reddington juga mengungkapkan kata-kata terakhir untuk Sam, di mana Reddington berkata bahwa Sam akan selalu menjadi ayah Keen. Dan Reddington berjanji akan selalu mencintai Keen dan melindungi Keen, seperti yang sudah dilakukan Sam selama ini. Dan kemudian Reddington membunuh teman baiknya sendiri karena dia takut Sam akan berkata yang sebenarnya kepada Keen. Karena jika itu sampai terjadi, maka hidup Keen tidak akan pernah aman lagi. Itulah sebabnya Reddington membunuh teman baiknya sendiri. Reddington hanya ingin melindungi keselamatan Keen. Pasti Anda berpikir bahwa Reddington adalah ayah kandung Keen. Jika itu yang Anda pikirkan, maka pikiran Anda sama seperti saya di saat pertama kali saya menonton Blacklist ini. Jadi tetap ikuti cerita ini agar Anda mengetahui yang sesungguhnya. Tak lama setelah ini, Tom baru saja tiba di rumah sakit untuk menjenguk ayah angkat Keen. Tapi sebelum sempat bertemu dengan Sam, dia sudah mendapat berita duka dari salah satu perawat bahwa Sam baru saja meninggal. Thank you. Kemudian scene berpindah di mana Reddington menghubungi Keen menggunakan telepon umum yang tidak jauh dari rumah sakit tempat ayah Keen. Di sini Reddington menanyakan kabar Keen karena Reddington mengira Keen sudah mengetahui bahwa ayah angkatnya telah meninggal. Tapi di sini Keen belum mengetahuinya dan Reddington juga tidak memberitahunya. Reddington pun menawarkan bantuannya jika ingin menjenguk ayahnya karena pesawatnya siap kapanpun jika Keen ingin mendatangi ayahnya. Tapi Keen menjawab bahwa dia belum bisa bicara sekarang karena sedang dalam pengejaran Wolf. Reddington pun menutup teleponnya lalu dia membeli kopi dan duduk tepat di samping Tom yang terlihat sedih dan bingung. Inilah pertemuan pertama mereka. Di sisi Reddington dia sangat mengenal Tom dan di sisi Tom sebenarnya dia tahu nama Reddington tapi dia tidak pernah melihat sosoknya. Dan untuk detailnya nanti saya akan jelaskan di episode yang memang membahasnya. Di sini Tom curhat kenapa dia merasa sedih dan bingung karena Tom tidak tahu bagaimana cara menyampaikan berita duka kepada istrinya dan Tom takut istrinya akan patah hati setelah mengetahui bahwa ayah angkatnya telah meninggal. Reddington pun menjawab dengan berkata tidak diragukan lagi itu memang akan memakan waktu. Tapi Reddington yakin dia akan baik-baik saja karena dia akan selalu ada bersamanya, berdiri dalam bayang-bayang untuk membuatnya tetap aman, tertawa bersamanya dalam terang, dan melihat melalui matanya semua orang yang mendekat. Dia akan selalu ada dan dia akan baik-baik saja.
She will be fine. I hope you're right. Itulah perkataan Reddington yang dimana saya asumsikan tentang kata-kata dia yang dimaksud adalah Keane dan sebagian adalah Reddington sendiri. Setelah itu, Reddington pun pergi meninggalkan Tom. Di sisi Donald dan Keane, mereka akhirnya bisa memojokkan Wolf. Tapi Wolf memasuki sebuah gang yang dekat dengan massa yang sedang berunjuk rasa di depan kantor Wall Street. Baku tembak pun tak terelakkan antara FBI dan anak buah Wolf. Dan di saat itu terjadi, Wolf membuka pintu truk belakang lalu menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan uang yang terdapat di truk itu. Kemudian Wolf masuk ke dalam truk dan dia terlihat sedang melakukan sesuatu, tapi tidak terlihat jelas apa yang sedang dilakukannya. Dan setelah uang berhasil ditarik ke tengah jalan, inilah yang terjadi. Kelompok Jenderal Lut meledakkan bongkahan uang yang membuat semua uang itu berterbangan. Dan Wolf pun lolos dari penangkapan setelah menyatu dalam kerumunan unjuk rasa. This was never about the money. Di kantor, Keane pun berspekulasi bahwa yang dilakukan Wolf bukanlah untuk merampok uang, melainkan sesuatu yang lebih berharga. Yang ternyata di dalam truk tadi terdapat berangkas yang berisi perangkat lunak untuk mencetak uang $100 US baru. Dan Donald berasumsi Wolf gagal membuka berangkas itu karena setelah Donald membuka berangkasnya, dia masih menemukan perangkat lunaknya. Kemudian Malik mengatakan bahwa dia sudah menutup akses jalur darat maupun laut untuk menghentikan pelarian Wolf. Karena menurut Malik, Wolf tidak mungkin menggunakan akses udara untuk aksi pelariannya. Karena pemerintah juga belum memperbolehkan pesawat lepas landas. Tapi Keane langsung berkata itu tidak sepenuhnya benar. Karena Keane teringat perkataan Reddington bahwa pesawat Reddington masih bisa kemana saja. Yang akhirnya membuat Keane menelpon Reddington dan Keane menjelaskan kepada Reddington bahwa Wolf gagal mencuri perangkat untuk mencetak uang $100 US baru. Dan Keane berspekulasi Wolf akan melarikan diri menggunakan pesawat, tapi Keane tidak tahu di mana dan pesawat apa yang akan digunakannya. Mendengar itu, Reddington bertanya di mana terakhir kali Wolf terlihat. Keane pun memberitahu bahwa Wolf terakhir kali terlihat berada di dekat kantor Wall Street. Dembe, tell Edward we're making an unscheduled stop. Yang akhirnya dengan aset yang tak terbatas dimiliki Reddington, dia berhasil menemukan Wolf yang baru saja tiba ingin melakukan penerbangan. Di sini Wolf mengira bahwa Reddington adalah pilot yang akan membawanya terbang. Tanpa lama-lama, Dembe langsung menodongkan senjata kepada Wolf dan Reddington berkata dia sangat mengagumi komitmen Wolf, di mana orang lain mungkin meragukan Wolf dan mungkin menganggap pembicaraan tentang revolusi Wolf hanya untuk menutupi keserakahannya. Tapi Reddington berpikir sebaliknya, di mana Wolf memang benar-benar ingin menghancurkan sistem keuangan negara. Dan untuk itu, Reddington mengagumi cara yang dilakukan Wolf sangat jenius, di mana ternyata Wolf ini menukar perangkat lunak pencetak uang itu dengan yang palsu. Dan saat ini, FBI juga tidak mengetahuinya. Dan jika sampai ke depannya FBI tidak mengetahui bahwa perangkat pencetak uangnya palsu, maka miliaran dolar uang palsu akan beredar di negara Amerika. Dan itu akan membuat negara Amerika mengalami kebangkrutan. Itulah rencana Wolf yang sebenarnya. Tapi di sini Reddington yang licik ini mengungkapkan bahwa dia tidak akan menyerahkan Wolf kepada FBI karena Reddington hanya ingin merampok Wolf. Reddington pun langsung mengambil perangkat lunak pencetak uang $100 asli itu dan menyarankan Wolf untuk berhati-hati menerbangkan pesawat karena dia sudah tidak punya urusan lagi terhadap Wolf. Pasti Anda berpikir bahwa Reddington akan menggunakan perangkat lunak pencetak uang itu untuk menambah kekayaannya. Dan itu adalah pemikiran yang wajar, terlebih di scene awal kita diperlihatkan Reddington sedang mencetak uang palsu. Tapi seingat saya, perangkat pencetak uang ini akan menjadi bahan negosiasi untuk sesuatu yang Reddington inginkan. Kemudian sebelum Reddington pergi, dia menyuruh Dembe untuk memberikan nomor ekor pesawat yang dinaiki Wolf kepada Keane. Dan tak lama setelah Wolf menggunakan pesawat dan mendarat di suatu tempat, FBI sudah menunggunya, yang akhirnya membuat Wolf harus menerima nasibnya. Dan tak lama setelah penangkapan Wolf, Keane pun akhirnya mendapat berita duka dari Tom bahwa ayah angkatnya telah meninggal. Dan Keane terlihat sangat sedih mendengar berita itu. Keane dan Tom pun menghadiri pemakaman ayah angkatnya, yang dimana kita lihat juga pemakaman itu juga dihadiri teman-teman Keane, bibi dan kerabat atau tetangga ayah angkat Keane.
Di sisi lain, atas keberhasilan penangkapan Wolf, Reddington pun diberikan 1 kali kesempatan untuk mengakses program VCAP database milik FBI. Dan ternyata, Reddington menggunakan program VCAP hanya untuk mengetahui profil seseorang dari nomor yang Wu Jing berikan padanya. Dan untuk Anda yang mengira nomor yang diberikan Wu Jing adalah nomor togel, Anda salah. Karena nomor itu kode profil seseorang kriminal yang Reddington ingin ketahui sosoknya. Dan dari informasi database VCAP milik FBI, sosok itu adalah Lucy Brooke alias Catherine Hain. Dan siapa dia? Kita tunggu saja di episode yang memunculkan sosoknya. Kemudian scene berpindah di mana Kin mendatangi Reddington di rumah Mary, aset pencetak uang palsu Reddington. Di sini Kin mengungkapkan bahwa dia tahu Reddington memiliki perangkat lunak pencetak uang $100 asli. Karena saat penangkapan Wolf, dia tidak menemukannya. Tapi Reddington tidak menjawab masalah perangkat pencetak uang itu. Reddington berkata dia turut sedih tentang ayah angkat Kin yang baru saja meninggal. Dan untuk itu Reddington meminta Kin untuk menceritakan tentang ayah angkatnya. Karena menurut Reddington, cara terbaik untuk menjaga kenangan ayahnya tetap hidup adalah dengan membicarakannya. Sementara kita tahu yang membunuh ayah angkatnya adalah Reddington. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Reddington melakukan itu hanya untuk membuat Kin tetap aman. Dan itulah scene penutup episode kali ini, di mana kita melihat Kin sedang menceritakan kenangan ayah angkatnya kepada Reddington. Oke guys, terima kasih masih mendengarkan cerita saya sampai akhir video. Jangan lupa kalian like video ini, subscribe bagi kalian yang belum. Dan sedikit cerita dari saya, sangat tidak mudah membuat cerita menarik dalam waktu yang singkat. Itulah penyebabnya saya agak lama membuatnya. Karena kalian tahu sendiri, saya masih mengerjakannya semuanya sendiri. Dan sampai sekarang saya belum bisa menemukan aset yang bisa diandalkan. Tapi mudah-mudahan saja kemampuan saya ke depannya bisa meningkat dan bisa membuat cerita menarik dalam waktu yang singkat. Saya akan berusaha untuk kalian. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum.